Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar bab 12 yaitu tentang cahaya dan alat optik. Pada video ini kita khusus akan membahas sifat-sifat cahaya. Kita sudah belajar materi cahaya sejak dari SD. Masih ingatkah kalian apa itu cahaya? Cahaya adalah suatu energi berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya sendiri tidak memiliki wujud, tidak bisa disentuh, namun cahaya ada di sekitar kita. Karena tidak memiliki wujud, maka kita tidak bisa menyentuh atau memegang cahaya. Tetapi cahaya membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya memiliki beberapa sifat. Di video ini, kita akan membahas 3 sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat membentuk garis lurus. Apa buktinya cahaya dapat merambat lurus? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi berikut ini, sumber cahaya adalah api dari lilin. Jika antara api tersebut dan mata manusia terdapat 3 dinding pemisah, dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama membentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lilin tersebut. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau disebut specular reflection. Pemantulan ini terjadi apabila cahaya yang datang menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya yang teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Jenis pemantulan yang selanjutnya adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur. Pemantulan baur atau diffuse reflection terjadi apabila cahaya datang menyentuh permukaan yang tidak rata sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Contoh pemantulan baur adalah saat kita melihat bayangan kita di permukaan air yang bergelombang. Berikutnya kita akan membahas hukum Snellius 1 pada pemantulan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar datang atau incidence ray akan menghasilkan sinar pantul atau reflection ray. Di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang pemantulan. Bunyi hukum Snellius 1 adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Selanjutnya hukum Snellius 2. Perhatikan hukum Snellius 2 pada pemantulan cahaya berikut. Antara garis normal dengan sinar datang membentuk sudut datang atau I. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Sementara antara garis normal dengan sinar pantul membentuk sudut pantul atau R, yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, hukum Snellius 2 menyatakan bahwa sudut datang atau I sama besar dengan sudut pantul atau R. Supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soal berikut ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika cahaya datang menghasilkan suatu pemantulan sehingga terbentuk sudut antara sinar datang dengan sinar pantul sebesar 70 derajat. Berapakah besar sudut datangnya? Seperti yang sudah kita bahas, tadi ada garis normal yang merupakan garis tegak lurus dengan bidang pemantulan, sehingga terbentuk I. Sudut I adalah sudut antara garis normal dengan sinar datang, dan sudut R yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, karena I ditambah R sama dengan 70 derajat dan I sama dengan R atau I sama besar dengan R, maka kita tinggal bagi 2. 70 derajat bagi 2 hasilnya I sama dengan 35 derajat.
Berikutnya kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan cahaya atau peristiwa pembelokan karena adanya perbedaan medium. Perhatikan video berikut. Lukisan tangan terlihat dari gelas sebelum diisi air. Setelah diisi air, gambar tersebut arahnya terbalik. Atau sebatang pensil akan terlihat patah ketika kita masukkan ke dalam gelas berisi air. Hal tersebut menunjukkan adanya pembiasan cahaya akibat perbedaan medium. Mengapa perbedaan medium dapat menyebabkan pembiasan? Cahaya dibiaskan atau dibelokkan karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Agar mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut. Jika medium satu adalah udara yang memiliki molekul renggang atau kerapatan optik rendah, kemudian cahaya akan merambat masuk ke medium kedua yang merupakan air dengan molekul rapat atau kerapatan tinggi. Maka cahaya akan seperti tampak dibelokkan. Mari kita bahas hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar yang datang dari medium kerapatan rendah menuju ke medium dengan kerapatan tinggi akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias, di mana sinar datang dan sinar bias akan membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I. Sementara sudut yang terbentuk antara sinar bias dan garis normal disebut dengan sudut bias atau R. Sinar datang yang memasuki medium kerapatan rendah ke medium dengan kerapatan tinggi, sinar biasnya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium dengan kerapatan tinggi menuju medium dengan kerapatan rendah, akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias yang membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I, dan sudut yang terbentuk antara sinar bias dan garis normal disebut sudut bias atau R. Jadi, sinar datang dengan medium kerapatan tinggi memasuki medium dengan kerapatan rendah akan menghasilkan sinar bias yang dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya kita akan mempelajari indeks bias atau N. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah nilai yang menunjukkan kerapatan optik suatu medium atau benda di mana cahaya itu merambat. Indeks bias dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan C dibagi V, di mana N adalah indeks bias, C adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan V adalah kecepatan cahaya pada medium dengan satuan meter per second. Yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu robot menembakkan cahaya dari matanya ke kaca tebal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, berapa indeks bias kaca? Nah, yang diketahui berarti V adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanyakan adalah N. Tinggal kita bagi ya, C dibagi V. 10 pangkat 8 bisa kita coret. Jadi tinggal 3 per 2, hasilnya 1,5. Baik, sampai di sini materi kita, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sambil kalian mencatat, supaya kalian lebih mudah untuk mempelajarinya kembali. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.